Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman di permasalahan pengecasan di Xiaomi Redmi Note 3 ya. Jadi sebenarnya permasalahan pengecasan itu macam-macam ya. Ada yang dicas tidak menambah, ada yang dicas itu tidak ada pengecasan sama sekali ya. Terus juga ada yang dicas HP-nya hanya berkedip. Terus ada yang dicas malah berkurang ya. Jadi itu permasalahannya itu macam-macam. Jadi di sini saya akan bahas secara umum ya, terutama di Xiaomi Redmi Note 3 ini. Dan yang pertama adalah tentang dicas tidak menambah ya. Jika dicas tidak menambah, teman-teman bisa cek tegangan yang keluar pada konektor baterai harusnya sekitar 4,2 volt ya. 3 sampai 4,2 volt. Jika tegangannya keluar, fix permasalahan itu ada pada baterai ya. Baterainya itu sudah tidak bisa dicas ya. Karena memang seperti itu ya, saya sering sekali mendapatkan handphone servisan seperti itu. Jadi di Xiaomi Redmi Note 3 itu sering sekali terjadi baterainya itu sudah tidak mau dicas ya. Dan yang kedua adalah dicas itu HP mati total, dicas tidak ngangkat, yaitu biasanya permasalahan ada juga pada baterai ya. Baterainya itu terlalu kosong isinya, jadi sudah drop biasanya baterainya, makanya dicas itu tidak mau mengecas ya. Jadi coba untuk tembak baterainya atau ganti baterainya ya. Jadi ini masalah sepele ya, tapi bisa kalau teman-teman nggak tahu mungkin malah jadi ribet ya. Dan yang ketiga itu di papan bawah ya. Jadi ketika ada handphone Redmi Note 3 itu tidak bisa dicas, teman-teman bisa langsung ganti papan bawahnya langsung. Harganya pun murah ya, di toko online itu sekitar 8.000 sampai 15.000. Jadi langsung ganti saja, tinggal dibongkar casing belakangnya. Hati-hati ada fleksibel dari fingerprint ya, jangan sampai terputus. Coba ganti. Jadi ketika sudah diganti tetap sama, itu biasanya ada dioda ya. Oke, ini saya akan bahas dulu sebelum ganti konektor atau papan bawah dari Xiaomi Redmi Note 3 ini. Coba buang dulu dioda ini ya. Ini adalah dioda ya yang saya tunjuk pakai pinset. Itu biasanya mengalami short. Coba buang saja, nggak usah diganti ya. Kalau memang short itu biasanya setelah dibuang itu bisa mengecas kembali ya. Dan di sini saya juga akan bahas di papan atas itu ada dioda juga ya, di dekat fleksibel penghubung antara mesin bawah ya, mesin atas dengan papan bawah itu ada penghubung. Di atasnya persis ada yang warnanya hitam, ini adalah dioda ya. Dioda ini sering sekali short pada HP Xiaomi Redmi Note 3 ini, jadi dibuang saja diodanya. Ini yang saya tunjuk pakai pinset ya, dibuang. Dan untuk pengecekan HP yang tidak bisa dicas ya, itu sebenarnya langkah awalnya itu ukur dulu ya tegangan yang keluar pada konektor baterai ya. Jika memang tidak keluar sama sekali, itu permasalahannya bisa dari konektor yang tadi, papan bawah, dan yang paling fatal itu ada di IC-nya ya. Dan ini adalah gambar dari IC yang sudah dicabut, yang kakinya terlihat banyak yang warna putih ya, di atas konektor fleksibel penghubung papan atas dan papan bawah. Dan ini adalah skema ya, skema jalur pengisian charger. Jadi teman-teman bisa cek kalau teman-teman mengerti multitester digital ya atau analog. Jadi cek di jalurnya juga. Dari ini ada VCHG, itu V charging ya. Jadi ketika teman-teman mengecas itu V charging itu harusnya mengeluarkan tegangannya. Jadi ketika mengeluarkan tegangan itu di skema ini terlihat
warna merah ya, itu dia terhubung dengan kapasitor dan dioda. Makanya dioda itu yang saya tunjuk tadi itu sering sekali short. Coba cek diodanya, kalau memang mengalami short buang saja ya. Dan kapasitornya pun sama, kalau mengalami short dibuang juga nggak apa-apa, diganti juga tidak masalah ya. Jadi teman-teman harus cek. Kalau kasusnya sudah mengarah ke IC dan jalur, memang buat teman-teman yang masih belajar memang sedikit rumit ya. Jadi harus ada multitester digital, multitester analog ya untuk pengecekannya. Jadi memang sedikit sulit, tapi setidaknya dengan ini teman-teman bisa mengetahui untuk cara pengecekannya. Saya sering sekali buat ya. Dan mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini, dan seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.